silakan Dedi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dedi. Silakan duduk. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Biar anak-anak lebih semangat, silakan berdiri untuk menyanyikan lagu wajibnya. Oke ya, kalian ikuti sama-sama kita serempak dengan konsentrasi. Perhatikan dulu ya. Jadi caranya untuk konsentrasi ada 4 tepukan. Konsentrasi gitu ya. Jadi konsentrasi. Jadi tepuk terus sambil kita sebut nama kita dan nama temannya bergantian. Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Nama Priska. Priska Nisa. Bisa Mary. Konsentrasi ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Nama Priska. Priska Putri. Putri Dewi. Dewi Dara. Dara Bella. Bella Ervin. Oke, baik, ini dari ekspedisi tadi kuliah sudah konsentrasi semuanya ya. Nah, selanjutnya aku mau bertanya dulu nih. Ya, anak-anak semua saat mau ke sekolah itu biasanya kan diberi uang saku atau uang jajan kan sama orang tuanya ya. Iya. Robinson nih, kamu kalau dikasih uang saku kamu belanjain apa di sekolah? Jajan ice. Oh, ice. Kemudian Debbie apa Debbie? Gorengan, oke. Nah, kalau misalnya kalian lupa diberi uang saku atau lupa ambil uang sakunya, kalian bisa jajan nggak? Bisa. Oke, berarti harus ada uang bisa belanja ya. Jadi itu berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Jadi nanti gua akan tampilkan sebuah dongeng yang berkaitan dengan alat tukar dan pembayaran. Nah, jadi dari pembelajaran kita nanti dari dongeng itu tadi, kalian akan belajar gimana sih caranya meringkas dongeng. Pertama ya, membuat ringkasan dongeng. Jadi dongeng yang panjang seperti apa caranya untuk bisa diringkas. Kemudian yang kedua, belajar untuk bisa mengetahui, mengenal, mencari, mengidentifikasi yang namanya pesan dan tujuan dari dongeng. Dongeng itu ada pesan sama ada tujuan, jadi apa? Jadi kita cari di sana caranya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar caranya mengulas atau membuat ulasan dari dongeng. Itu ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Di sini gua akan menampilkan gambar. Nah, yang pertama dari gambar ini coba dilihat ya. Ini gambar apa ya Sandia? Yang Sandia lihat di sana apa? Ada gambar 2 orang pegang barang Bu. Pegang barang-barangnya apa? Ikan sama daging. Berarti 2 hal yang berbeda ya. 2 barang yang berbeda. Ini mereka saling menyerahkan sesuatu. Yang punya ikan itu mau bertukar dengan yang punya daging. Jadi kalau Ibu bilang tadi di awal kalian harus punya uang untuk bisa mendapatkan barang yang kalian mau. Nah, pada zaman dahulu itu ada yang namanya sistem barter ya. Nah, kalau di sini ini gambar apa sih yang besar dan sebagainya? Uang logam. Jadi awal-awalnya tuh uang logam dulu gitu ya teman-teman. Kemudian baru setelah itu muncul
yang namanya transaksi. Setelah sistem daftar diciptakanlah alat tukar yang disebut dengan mata uang tadi. Oke, nah di sini kalian lihat tadi. Di sini ada gambar. Nah ini tuh yang terkait dengan gambar yang pertama ya. Jadi ini adalah sebuah gambar di pasar tradisional Loka di Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Nusa Tenggara. Jadi di sana itu masih menggunakan sistem tradisional, jadi masih bertukar, barter tadi ya. Nah di sini kalau kalian lihat ini apa nih? Kalian lihat apa di sana? Ya, jadi ada barang-barang ini pedagang ya. Ini ada di pasar Pulau Bayu tadi karena dekat ya sama kita. Nah di sini itu masih menerapkan sistem data untuk pedagangnya ya. Nah baik, sebelum masuk ke materi, Ibu minta anak-anak untuk duduk berkelompok ini ya. Itu sudah siapkan kelompoknya. Jadi kita terdiri dari 3 kelompok. Di sini Ibu siapkan kelompoknya. Silakan berkelompok. Baik, sudah siap semuanya dalam kelompoknya? Sudah. Di sini gua akan menerangkan sedikit untuk materi kita hari ini ya. Sesuai yang bilang ada dongeng. Nah, di sini coba Priska, coba bacakan Priska. Dongeng adalah sebuah cerita khayalan yang tidak benar-benar terjadi, yang diceritakan dengan tema-tema yang imajinatif. Baik, jadi dongeng itu ya anak-anak, dia adalah cerita khayalan. Baik, selanjutnya di sini untuk membuat ulasan dongeng ya, cara-cara membuat ulasan dongeng. Yang pertama coba Zahra bacakan yang pertama caranya membuat ulasan dongeng. Cara membuat ulasan dongeng yang pertama yaitu identitas cerita seperti judul dan nama pengarang. Ya, jadi kita harus tahu dulu identitas ceritanya. Apa yang identitas cerita? Ada judul ataupun nama pengarang. Kalau ada nama pengarangnya bisa sumber dongeng gitu ya. Jadi bisa judul, nama pengarang atau sumber dongeng. Oke, selanjutnya Ibu akan tayangkan sebuah video ya. Ini berkaitan dengan tugas kalian. Jadi nanti kalian di kelompoknya itu akan menyimak sebuah dongeng dalam bentuk video. Kemudian setelah kalian simak dongengnya, itu akan bagikan tugas berkaitan dengan dongengnya ya. Jadi tiap kelompok akan memiliki tugasnya masing-masing. Pertanyaannya nanti akan berbeda. Ini simak dulu dongengnya. Baik, dari dongeng yang sudah disimak tadi, ada yang ingin ditanyakan dulu tentang dongengnya? Sudah paham? Sini gua ada LKPD ya, ada tugas yang harus kalian selesaikan dengan kelompok masing-masing. Kelompok pertama, ada pertanyaannya, kalian disuruh diminta untuk mencari identitas dari dongeng. Di sini sudah Ibu siapkan juga bacaan dari dongeng yang kalian simak tadi ya, sudah ada juga bacaannya. Kemudian kelompok kedua, kalian diminta untuk mencari identitas dongeng dan meringkas dongengnya. Kemudian kelompok tiga, mengulas dongeng. Baik, bisa didiskusikan dengan kelompoknya, memberikan waktu ya. Oke, baik, sudah semua anak-anak? Presentasikan ya. Silakan maju ke depan kelas sesuai urutan kelompoknya. Dari kelompok 1 silakan maju mempresentasikan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Nama kami kelompok 1. Identitas dongeng berjudul Belanja ke Supermarket dengan pengarang atau sumber channel YouTube Dialog Bumbi.
Baik, semuanya sama jawabannya, ada yang berbeda? Sama. Berarti yang nomor 1 jawabannya sudah tepat. Coba saya akan duduk. Tidak tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Identitas dongeng belanja ke supermarket, channel YouTube dari majalah Bondi. Ringkasannya, Loli dan Mombi sarapan di pagi hari. Loli ingin minum susu dengan rasa yang lain karena bosan dengan susu putih. Kelebihan yang pertama, dongeng tersebut memiliki alur yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Kekurangan, hanya ada satu masalah atau komplikasi dalam dongeng. Masalah yang lebih kompleks dapat membuat cerita menjadi lebih menarik. Tujuan, menghibur pembaca atau penontonnya dengan cerita yang disajikan. Pesan, membiasakan hidup hemat dan tidak konsumtif. Sebaiknya menghabiskan terlebih dahulu barang yang kita miliki sebelum membeli yang baru. Baik, jadi jawaban kelompok 3 ini adalah ulasan ya anak-anak. Selain identitas dan ringkasan, mereka juga membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Tadi sudah disampaikan kelebihannya. Oke, baik, dari pembelajaran kali ini, anak-anak senang? Bagian mana yang paling membuat kalian senang? Ice breaking-nya seru? Ini selanjutnya kita ice breaking lagi ya di pelajaran selanjutnya ya. Nah, dari materi tadi ada yang susah nggak? Ada yang sulit kan ditanyakan kira-kira? Ada semua ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan, kita simpulkan dulu materi pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, untuk membuat ulasan itu kita harus tahu identitas dari dongeng ya. Identitas dongeng apa aja tadi? Satu. Kemudian setelah membuat identitas atau mencari identitas, kita ngapain lagi? Bagaimana cara meringkasnya tadi? Ambil ada pokok yang bisa didapat dari baik anak-anak. Itu tadi pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak ya untuk anak-anak yang sudah aktif, mau berpartisipasi dalam kegiatan diskusi juga presentasi sudah baik sekali. Semoga anak-anak bisa bersemangat belajar untuk mata pelajaran berikutnya juga ya. Baik, ya, Ibu akhiri